Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas materi tentang anuitas. Jadi anuitas ini ada 3 macam, ada anuitas biasa, anuitas di muka, dan anuitas ditunda. Nah, untuk pertemuan sekarang kita akan bahas tentang anuitas biasa. Nah, di anuitas biasa ini sendiri itu ada 2 macam lagi, ada anuitas untuk nilai sekarang dan juga ada anuitas untuk nilai yang akan datang. Nah, masuk ke definisi anuitas itu sendiri. Anuitas atau annuity adalah suatu rangkaian pembayaran atau penerimaan sejumlah uang yang umumnya sama besar dengan periode waktu yang sama untuk setiap pembayarannya. Bisa juga menghitung besarnya tabungan selama periode tertentu dan lain-lain. Contohnya, menghitung besarnya cicilan KPR atau kredit pemilikan rumah, cicilan kredit motor atau mobil, menghitung lamanya periode pembayaran, dan besarnya pembayaran itu sendiri. Nah, untuk anuitas biasa tersebut adalah jika pembayaran dilakukan setiap akhir periode atau dimulai satu periode lagi. Nah, itu ada persamaan-persamaan yang biasanya dipakai dalam anuitas biasa. Biasanya ada terbagi 2 jenis, yaitu anuitas nilai sekarang atau present value, biasa juga dilambangkan dengan PV. Nah, itu untuk menghitung besarnya cicilan per bulan. Kemudian untuk anuitas nilai yang akan datang atau future value, biasanya dilambangkan dengan FV, itu untuk menghitung nilai akhir dari suatu tabungan atau nilai tabungan pada saat tertentu. Nah, persamaan-persamaan anuitas nilai sekarang atau PV bisa dilihat ada beberapa macam. Yang pertama, untuk menghitung besarnya nilai sekarang itu ada PV sama dengan 1 dikurang 1 ditambah I dipangkatkan dengan min N ya, dikali A per I. Nah, untuk menghitung besarnya cicilan, nah itu lambangnya adalah A sama dengan PV dikali I per 1 dikurang 1 tambah I dipangkatkan min N. Jadi nanti kalau mencarinya, dicari dulu yang di dalam kurung 1 tambah I. Nah, setelah hasilnya didapat, baru kita pangkatkan dengan min N. Kemudian hasil dari yang ini baru 1 dikurang dengan hasil yang di dalam kurung ini. Nah, untuk lebih jelasnya nanti akan kita lihat di contoh soal. Nah, untuk rumus yang ketiga itu ada untuk mencari jumlah periode cicilan atau pembayaran atau lambangnya N kecil. Nah, itu rumusnya adalah N sama dengan min log 1 dikurang PV dikali I per A ya, dibagi log 1 ditambah I. Jadi diselesaikan yang di atas dulu. Ini 1 dikurang PV kali I-nya diperkan dengan A, baru setelah didapat hasil yang di dalam kurung, baru nanti satunya dikurangi dengan hasil yang di dalam kurung ini. Nah, kita cari lognya, baru dibagi dengan log yang di bawah. Nah, dengan ketentuan atau keterangan, PV tadi adalah nilai di awal periode atau nilai sekarang atau present value ya. Nah, N-nya adalah jumlah periode cicilan atau pembayaran. Itu biasanya dalam tahun atau dalam bulan, tergantung yang diketahui atau diminta dalam soal. Nah, I adalah tingkat bunga per periode. I ini bisa per bulan atau per tahun juga, tergantung soal juga. Nah, dan A-nya adalah anuitas atau besarnya pembayaran per periode atau cicilan per periode, bisa juga penerimaan per periode. Berikut kita akan lihat dari contoh soal agar lebih paham tentang materi atau penggunaan rumus ini. Alah. Udah nggak itu ada. Alah, jalan langsung. Oke, kita lanjut ke contoh soal. Ada KPR sebesar 210 juta dikenakan bunga 18% per tahun.
Jika besarnya angsuran per bulan adalah Rp3.783.889,18, berapakah lama atau dalam berapa bulankah KPR tersebut akan lunas? Nah, untuk menjawabnya kita bikin dulu diketahui. Nah, dari yang diketahui ini kita cek ke soal. Ini yang ada angka-angka 210 juta, ini apanya? KPR sebesar 210 juta ya. Nah, berarti ini nilai yang ada sekarang kan? Kalau nilai yang ada sekarang, artinya ini adalah PV-nya. Nah, kita tulis di sini. PV adalah rupiah 210 juta. Nah, apalagi yang diketahui dari soal? Ini ada angka 18% per tahun. Nah, ini apanya? Nah, jelas-jelas di sini ada bunga ya. Kalau bunga itu lambangnya adalah I kecil. Nah, I kecil berarti kita tulis di sini I sama dengan 18% per tahun. Nah, tunggu dulu. Untuk I ini di bunga biasanya kita harus cek dulu I-nya ini kan per tahun. Nah, pembayarannya atau yang ditanyakan itu dalam tahunkah atau dalam bulankah? Kalau jawabannya dalam tahun juga pembayarannya, setiap kali pembayaran artinya I-nya langsung dipakai yang nilainya 18% karena dia juga sama-sama tahun kan. Tapi seandainya I-nya dalam tahun dan lamanya atau periode pembayarannya dalam bulan, maka I ini harus kita jadikan dalam bulan dahulu. Jadi nggak bisa kita langsung pakai yang 18% per tahun ya, artinya kita jadikan ke bulan dulu. Sementara kalau kita cek dari soal ini dalam berapa bulan, nah bulan kuncinya ya, artinya karena ini dalam bulan, I harus kita bagi dengan 12 karena 1 tahun ada 12 bulan kan. Nah, ini kita sama dengan kan 18% dibagi 12 bulan sama dengan 18 dibagi 12 adalah 1,5%. 1,5% ya. Berarti sama dengan 1,5 per 100. Hasilnya I adalah 0,015 per bulan bunganya. Nah, kemudian apa yang lagi diketahui dari soal? Nah, ini angsuran per bulan. Ini kalau angsuran per bulan tadi simbolnya apa? Angsuran N ya. Maka kita pindahkan ke sini nilai N-nya. N adalah 3.783.889,18 rupiah. Oke, apalagi yang diketahui? Nggak ada, berarti yang ditanya lagi. Apa yang ditanyakan dalam soal? Berapa lama atau dalam berapa bulan KPR akan lunas? Berarti yang ditanya adalah periode ya, jumlah periode cicilan atau pembayaran. Nah, yang periode ini adalah maaf, ini A lah ya harusnya, bukan N. Ini A karena dia besarnya pembayaran per bulannya. Jadi yang ditanya malah yang kalau berapa lama N kecil ini. Nah, ini dalam bulan tadi ya. Dalam bulan. Nah, berapa bulan N-nya? Oke, jawab. Kita pakai rumus N yang telah kita pelajari tadi. Oke, N rumusnya adalah min log 1 dikurang PV dikali I per A, ini tutup kurung, dibagi dengan log 1 ditambah I. Oke, ini rumusnya. Oke, baru kita masukkan nilainya masing-masing. Berarti min log 1 dikurang PV. PV kita tadi 210 juta. Dikali I kita 0,015 dibagi A ya. A-nya
3783,889,18. Oke. Tutup kurung besarnya, baru dibagi dengan log yang di sini. 1 tambah I ya. I kita 0,015. Oke, ini sudah masuk nilainya. Sekarang kita selesaikan persamaannya. Min log tetap ya, kita selesaikan dulu yang di dalam kurung. 1 kurang, kita selesaikan yang ini dulu di atas. Kita kalikan 210 juta dikali 0,015. Ini hasilnya 3.150.000. Coba kalau dicari pakai kalkulator hasilnya akan sekian ya. Nih hasil dari 210 juta dikali 0,015. Kita bagi dengan ini, kita tulis dulu biar nggak ragu. 3.783.889,18. Oke, baru tutup kurung ya. Nah, dibagi log. Nah, 1 ditambah 0,015 hasilnya 1,015. Oke, lanjut. Min log. Nah, kita selesaikan satu persatu. Ini dibagi ya. 3,3.150-an dibagi 3.700-an. Nah, ini dibagi yang di bawah hasilnya adalah 0, oh ini satunya maaf nih, 1 dikurang, ini ya hasil pembagian yang ini sekarang. 1 dikurang 3.150.000 dibagi 3,7 jutaan. Ini hasilnya adalah 0,832476,812. Nah, ini dibagi dengan log, masih kita tulis dalam log ya, 1,015. Oke, sama dengan hasilnya adalah ini tetap ditulis min log dulu ya. Nah, di dalamnya 1 dikurang 0,83 sekian ini hasilnya 0,167523188. Oke, baru diperkan log 1,015. Nah, baru kita cari lognya berapa. Ini min lah log yang ini 0,1675 sekian ini. Hasil lognya adalah min juga 0,7759071 dibagi log 1,015. Kalau kita cari dengan kalkulator hasilnya adalah 0,000646604,225. Nah, karena ini min ketemu min jadi plus ya. Hasilnya dari pembagian yang 2 ini didapat hasilnya bilangan bulat 120. Berarti ini n-nya adalah 120 bulan. Atau kalau dijadikan tahun ini berapa tahun? 10 tahun ya. Oke, untuk soal ini Bu rasa cukup sampai di sini. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kalau masih ragu coba diulang lagi. Sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.